Penjabat Bupati Sumedang, Herman Suryatman meninjau lokasi kebakaran di PT KHTES, Jatinangor, Sumedang, Jumat, 1 Maret 2024. Gedung di dalam pabrik PT KHTES terbakar, Kamis, 29 Februari 2023, siang. Dalam kebakaran itu, kain-kain hangus, kerugian atas kain-kain itu paling rendah 10 miliar rupiah, belum lagi mesin dan bangunan gedung. Bangunan ini sebelumnya terkena puting beliung, ada 40 bangunan PT KHTES terdampak. Sebanyak 11 rusak berat, 7 rusak sedang dan 22 rusak ringan. Gedung ini sedang diperbaiki, ada percikan api, memantik kebakaran, kata Herman. Herman mengatakan, pegawai yang seharusnya bekerja di gedung tersebut, sudah dipindahkan ke unit kerja lain. Pemkab Sumedang menyampaikan prihatin. Kami siap memfasilitasi untuk recovery, diusahakan perbaikan ini dari asuransi, dan ini bukan akun-akun, sekedar pengakuan. Kami bantu mendorong agar asuransi turun, kata Herman. 2 gedung terbakar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Sumedang, Atang Sutarno menjelaskan ternyata yang terbakar di PT KHTES, Kamis, 29 Februari 2024, itu 2 gedung. Sebelumnya, diberitakan berdasarkan keterangan polisi, yang terbakar sebuah gedung. Sampai ke lokasi memang ada 2 titik api yang membakar, lokasinya di bagian belakang. Itu 2 gedung, kata Atang di depan PT KHTES. 2 gedung itu menurut Atang adalah tempat penyimpanan kain. Yang pada gedung itu ada pula tabung-tabung besar berisi gas. Gedung terbakar. Bukan yang kena puting beliung, itu murni penyimpanan kain dan gedungnya masih bagus, katanya. Dalam pemadaman, tim pemadam kebakaran menggunakan water cannon. Ada tembok yang menghalangi sehingga harus dijebol dengan water cannon itu. Ya kendalanya itu saja. Sejauh ini api masih ada menyala. Jadi pendinginan sekaligus masih pemadaman juga, kata Atang. Dia menjelaskan, korban luka maupun korban jiwa nihil. Sementara ini, BPBD belum menerima laporan adanya korban. Ayo Pak, ini Pak pasca kejadian kebakaran kemarin Pak, ada langkah apa dorongan dari Pemkab? Oke. Ini saya perlu sampaikan dulu ya kronologi kejadian bahwa hari kemarin pukul 12 siang ada musibah kebakaran di salah satu bangunan milik PT KHTES yang sebelumnya terkena bencana puting beliung. Jadi sekali lagi ini di highlight bahwa bangunan ini adalah bangunan yang terkena bencana puting beliung. Ya, jadi update terakhir dari Pak Ludi ya yang mewakili KHTES, ada 40 bangunan KHTES ya yang terdampak puting beliung. Yang 11 bangunan itu rusak berat, 7 rusak sedang dan 22 rusak ringan. Nah, salah satu dari 11 yang rusak berat ini ya hari kemarin itu sedang diperbaiki. Ya, sedang diperbaiki, ada percikan api. Dari percikan api itu akhirnya memantik kebakaran di satu gedung ini. Kurang lebih ini ada 6.000 meter persegi ya luasnya, 6.000 meter persegi, dan diperkirakan, ini masih perkiraan dari Pak Ludi, kerugian mencapai 10 miliar. Adapun terkait pegawai, karena sebelumnya memang sudah terdampak puting beliung ya, pegawai yang ada di lokasi ini, di gedung ini sudah diintegrasikan ke unit kerja lain, ke unit usaha lain. Jadi kalau pegawai tidak terdampak karena kebakaran ini, yang terdampak adalah tentu bangunan yang tadinya rusak tambah rusak, ditambah mesin-mesin dan stok barang, baik barang sebelum jadi maupun barang jadi ya yang ada di sini. Sebagaimana rekan-rekan lihat, memang kondisinya memprihatinkan. Jadi yang pertama dari Pemda Kabupaten Sumedang terkait dengan kejadian kebakaran di PT KHTES ini, yang menyampaikan bela sungkawa, yang menyampaikan keprihatinan, dan tentu Pemda beserta jajaran juga siap memfasilitasi, membantu bagaimana KHTES bisa secepatnya melakukan recovery ya terkait dengan puting beliung, dan tentu termasuk di dalamnya kebakaran. Ya perlu kami sampaikan, saya sudah diskusi dengan Pak Budi. Jadi untuk perbaikannya, baik karena puting beliung maupun kebakaran, ini akan diusahakan dari asuransi, dan tentu Pemda akan memberikan support bahwa ini bukan akon-akon kalau kata orang Sumedang ya, ini betul-betul musibah, dan kami nanti support bagaimana PT KHTES bisa lancar mendapatkan klaim asuransinya begitu. Kemudian terkait dengan pegawai, kami sudah titip ke Pak Ludi ya, dan sudah komitmen jangan sampai mereduksi hak-hak pegawai.
silakan bicarakan dengan baik ya antara perusahaan, kemudian asosiasi atau serikat pekerja dan pegawai, solusi yang terbaik tanpa harus merugikan karyawan, tanpa mereduksi hak-hak karyawan, dan itu sudah disepakati. Nah kemudian fasilitasi dari Pemda, nanti dinas tenaga kerja akan mendampingi ya agar proses recovery termasuk setelah kejadian kebakaran ini bisa soft landing, sehingga tidak berdampak terhadap ketenaga kerjaan ya, walaupun tentu dampak itu ada, tapi bisa dimitigasi, bisa diminimalisasi. Nah, yang kami akan support ya, tadi saya diskusi dengan Pak Budi, perusahaan sekali lagi dalam kondisi prihatin, dan saya juga menyampaikan apa yang bisa dibantu oleh Pemda. Nah, yang kita akan bantu, kita akan kaji secepatnya adalah terkait proses pembangunan kembali 40 bangunan yang rusak ya, atau rehabilitasi 40 bangunan yang rusak plus yang terbakar ini, tentu nanti akan beririsan dengan izin dan lain sebagainya, termasuk PPG dari Pemda Kabupaten Sumedang. Hari ini akan langsung kami kaji, yang jelas kami akan bantu. Kalau ada retribusi, apakah dimungkinkan nanti dibebaskan retribusinya atau diberikan keringanan, nanti kita akan siapkan solusi terbaik. Yang jelas Pemda empati, simpati, dan harus ada langkah konkret. Apalagi ini dalam situasi darurat ya, bencana yang sebelumnya puting, yang kemudian sekarang ada bencana susulan yang tentu tidak diduga, tidak diharapkan, itu bencana kebakaran. Jadi kami fokus Pemda Sumedang terhadap solusi terkait dengan pegawai yang tentu ini ribuan orang. Kami akan pastikan pegawai tetap aman, haknya diberikan. Kemudian solusi secara fisik, kalau dengan perusahaan tentu akan komunikasi dengan pihak asuransi dan Pemda akan memberikan support. Kemudian tadi terkait dengan retribusi sebagai konsekuensi dari rehabilitasi gedung-gedung yang 40 gedung ini, kami akan siapkan skema keringanan atau pembebasan. Tentu nanti kami akan pertanggungjawabkan ya, karena harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu ya teman-teman. Jadi Pemda Sumedang fokus terhadap solusi atas bencana yang terjadi. Apalagi menambahkan Pak? Ya, sudah terwakili. Sejauh ini tidak ada pengurangan pegawai Pak? Ya, jadi sampai saat ini kami pastikan tidak ada reduksi terhadap hak-hak pegawai. Jadi pegawai yang ada tetap dijaga, hanya saja mungkin diintegrasikan dengan unit usaha lain, dan nanti solusi jangka menengahnya nanti akan difasilitasi oleh Disnaker. Tentu perusahaan juga ada hal-hal yang di luar dugaan, ada kesulitan, nanti dibicarakan secara baik dengan pihak serikat pekerja maupun dengan pihak para pekerja. Yang jelas saina herang laut ngabeunang, begitu ya. Pardu kasambut sunat kalampah.